Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fikih pada bab thaharah. Kita langsung mulai aja pada bab thaharah di buku Fikih Ibadah Bergambar Dr. Abdullah Bahammam. Bab thaharah. Kita mulai thaharah dan air. Thaharah menurut bahasa yaitu bersih dan suci dari segala bentuk kotoran. Thaharah istilah syar'i mengangkat dan menghilangkan kotoran atau najis. Nah, pembagian thaharah. Thaharah itu terbagi dua, ada thaharah maknawiyah dan thaharah hissiyah. Kemudian thaharah hissiyah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada suci dari hadas, yang kedua ada suci dari najis. Nah, yang suci dari hadas itu terbagi menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Nah, nomor satu, thaharah maknawiyah. Apa itu thaharah maknawiyah? Thaharah maknawiyah adalah bersihnya hati dari segala bentuk kesyirikan dan kemaksiatan serta penyakit-penyakit hati lainnya. Hakikat thaharah tidak akan terwujud selama kesyirikan masih bersarang dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikun najasun fala yaqrabu al-masjidal haram ba'da 'amihim hada wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi in syaa'a innallaha alimun hakim. At-Taubah ayat 28. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, orang-orang mukmin itu bukan najis. Muttafaqun alaih. Ya, jadi thaharah maknawiyah adalah sucinya hati kita dari kesyirikan tadi. Ya, dari perbuatan-perbuatan atau kesyirikan-kesyirikan dan perbuatan dan keyakinan-keyakinan syirik, yaitu yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, thaharah hissiyah secara fisik, ya, adalah sucinya anggota badan dari segala kotoran dan najis yang terbagi ke dalam dua bagian, yaitu suci dari hadas. Hadas adalah sesuatu yang melekat pada tubuh seorang muslim yang menyebabkan terhalang melaksanakan ibadah sebelum dia bersuci seperti sholat, tawaf, dan lain. Ya, hadas itu namanya. Hadas itu adalah penghalang diri kita yang membuat kita tidak bisa beribadah, seperti kotoran kita sendiri atau yang keluar dari tubuh dan tubuh. Kemudian hadas kecil, ya. Hadas kecil yaitu kondisi yang mengharuskan seorang berwudu sebelum melaksanakan ibadah, seperti buang air kecil, buang air besar, dan membatali wudu lainnya. Adapun cara bersuci adalah dengan berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-Maidah ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usapkan kepalamu serta basuhlah kakimu sampai dengan kaki. Ya. Kemudian hadas yang kedua adalah hadas besar, yaitu kondisi yang mengharuskan seorang mandi sebelum melaksanakan ibadah, seperti junub, haid, dan lainnya. Cara bersuci dari hadas besar adalah mandi besar yang kita sering dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum junuban fathahharu. Al-Maidah ayat 6. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Pembagian thaharah ada dua. Yang pertama thaharah maknawiyah, sucinya hati kita dari kesyirikan,
dari keyakinan dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan toharoh hissiyah ya secara fisik. Dan toharoh hissiyah secara fisik itu terbagi dua, sucinya dari hadas dan sucinya badan kita dari najis. Dan sucinya dari hadas itu terbagi menjadi dua, dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, perlu diketahui toharoh maknawiyah dan toharoh hissiyah. Maknawiyah hati kita, hissiyah fisik kita ya. Suci dari hadas. Hadas itu apa? Hadas itu segala yang membatalkan, yang menghalangi kita untuk melaksanakan ibadah ya. Kemudian suci dari najis ya. Najis itu seperti kotoran ya. Kemudian dari hadas terbagi menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah hadas-hadas yang menghalangi kita untuk ibadah, dan cara toharohnya kita dengan berwudu. Hadas besar yang menghalangi kita ibadah, dan cara kita untuk bertoharohnya dengan mandi besar ya. Sekarang pada bab toharoh mungkin kita cukupkan sampai sini, dan pada pembahasan lain besoknya kita akan lanjutkan pada air dan najis air. Syukran ala husni ihtimamikum, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.